Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempurnaan akal serta kesehatan badan. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pembawa rahmat dan satu-satunya nabi pemberi syafaat fi yaumil qiyamah. Pada kesepakatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sholat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah banyak memberitahu melalui firman-firmannya kepada kita bahwa mendirikan sholat sangatlah penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika tidak melaksanakan sholat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya yang tertinggi adalah jihad. Hadis Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah dalam 1122. Dalam setiap sholat subuh yang kita jalankan terdapat banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Sholat satu-satunya keutamaan yang bisa didapatkan dengan melaksanakan sholat subuh yaitu mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain. Allah selalu menawarkan pahala yang banyak pada hamba-hambanya yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaannya sholat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang manusia yang dengan mudahnya bahkan tanpa ada rasa sal meninggalkan sholat. Berapa banyak orang yang santai meninggalkan sholat subuh karena menonton bola semalamnya. Berapa banyak pekerja rela meninggalkan sholat demi kebahagiaan dunia semata. Pertanyaan di atas sudah seharusnya kita buktikan. Membuktikannya dengan selalu menjalankan sholat dalam keadaan apapun. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan bahwa yang membedakan antara mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Yang artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir, dengan arti lain bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya maka disejajarkan dengan orang kafir. Sehingga tidak heran jika dalam hadis Nabi Muhammad yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir adalah dari sholatnya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengenai keutamaan salat, maka sebagai umatnya melakukan salat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang adalah sebuah kewajiban. Selain itu, dalam menjalankan salat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan dan juga keistiqomahan, sehingga kita dapat terhindar dari golongan orang-orang yang